Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dewa masih terbayang-bayang akan apa yang dikatakan oleh sosok hitam tersebut. Dia masih tidak menyangka kalau drum yang dia beli ternyata memiliki kisah kelam yang akan segera menimpa dirinya. Namun saat sedang melamuni hal tersebut, tiba-tiba Dewa mendengar ada suara benda jatuh dari arah dapur. Suara benda jatuh tersebut membuat Dewa menjadi kebingungan. Akhirnya Dewa pun langsung menuju ke arah dapur untuk mengecek apakah ada benda yang jatuh di dapur atau tidak. Namun saat sedang berjalan ke arah dapur, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menutup mata Dewa. Dewa menjadi tidak bisa melihat apa-apa, seolah-olah pandangannya ditutup oleh tangan tersebut. Dan tiba-tiba sosok itu membisiki sesuatu kepada Dewa. Dewa saat itu sudah pasrah. Dia tak tahu lagi harus berbuat apa. Makhluk itu telah mendapatkannya dan dia hanya menunggu kapan makhluk itu akan membawanya. Dalam hatinya dia berdoa, semoga dia bisa selamat, apapun keajaibannya, dia bisa selamat dari makhluk itu. Karena Dewa sudah tidak kuat untuk menahan semua ini, akhirnya Dewa pun pingsan di tempat. Pagi pun akhirnya tiba. Matahari telah menyinari dari sisi timur bumi. Dewa akhirnya terbangun. Dia melihat Viko sedang berada di sampingnya dengan wajah yang sangat cemas. Akhirnya Viko pun menceritakan apa yang terjadi malam itu kepada Dewa. Jadi Dewa, pada malam itu saat jam 9 malam aku tertidur dan aku saat itu mendengar kau berteriak. Aku pun langsung menghampirimu dan ternyata kau saat itu sedang pingsan di lorong rumah yang menghubungkan antara ruang tamu dan dapur. Aku pun langsung membawamu ke kamar dan aku pun langsung mengistirahatkanmu. Lalu aku pun tahu kalau kau saat itu hampir dibawa oleh makhluk misterius. Aku melihat makhluk itu berwujudnya sangat menyeramkan. Namun tiba-tiba Dewa menghentikan cerita Viko tersebut karena dia merasa sangat tidak sanggup untuk mendengar cerita tersebut lebih jauh lagi. Karena sudah cukup dia mengalami hal tersebut tadi malam, tidak akan lagi dia mengulangi hal tersebut lagi. Karena itu membuatnya trauma seumur hidup. Akhirnya agar Dewa lebih tenang, Viko pun mengajak Dewa untuk mencari sarapan di luar. Dua hari kemudian, akhirnya kelompok band Velcato berkumpul. Dewa, Viko, Rio, dan Dea berkumpul untuk membahas tentang apa yang akan mereka tampilkan pada konser spesial, di mana konser ini akan diadakan di kampus mereka sendiri. Mereka sepakat untuk menampilkan lagu baru mereka yang berjudul Persahabatan. Lagu ini mereka ciptakan agar saat nanti mereka sudah pensiun di dunia permusikan, mereka bisa mengingat masa-masa indah itu. Akhirnya mereka pun langsung berlatih dengan giat karena 5 hari lagi konser itu akan segera diadakan di kampus mereka. Sebagai personilnya, Dewa sebagai drummernya, Viko sebagai gitarisnya, Rio menjadi pemain bassnya, dan sementara Dealah yang menjadi vokalisnya. Akhirnya latihan mereka pun dimulai. Akhirnya hari yang paling ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Konser dari band Velcato yang akan ditampilkan oleh Dewa dan teman-temannya akan segera ditampilkan. Terlihat mahasiswa dan mahasiswi di kampus tidak sabar untuk melihat penampilan dari band Velcato. Tidak berselang lama kemudian, akhirnya penampilan dari band Velcato ditampilkan. Semua penonton bersorak-sorak. Mereka sangat gembira akan apa yang telah ditampilkan oleh band Velcato kepada mereka. Namun tiba-tiba Viko melihat dari balik para penonton ada sosok hitam yang berusaha untuk masuk ke dalam tubuh para penonton. Dan tak berselang lama kemudian terjadi kesurupan massal di kampus
Begitu banyak mahasiswa dan dosen yang kesurupan saat itu. Bahkan jumlahnya ada lebih dari 30 orang yang kesurupan. Keadaan menjadi semakin kacau. Makin banyak lagi orang yang kesurupan. Bahkan sampai ada yang merenggut nyawa. Karena gara-gara semakin banyak orang yang kesurupan. Bahkan jumlahnya sekarang lebih dari 50 orang. Akhirnya pada saat itu juga Dewa dan teman-teman yang lain mencoba untuk memanggil orang pintar. Dan akhirnya orang-orang pintar tersebut berhasil menyembuhkan orang-orang yang kesurupan. Meskipun mereka cukup kewalahan, namun akhirnya semua itu berhasil diatasi. Dan akhirnya para orang pintar tersebut memerintahkan kepada Ben Velkato, tepatnya Dewa dan kawan-kawan, untuk membubarkan acara ini sekarang juga. Karena jika selalu dilanjutkan, orang pintar tersebut curiga kalau akan terjadi kesurupan yang semakin bertambah besar lagi. Akhirnya konser tersebut terpaksa harus dibatalkan. 3 hari kemudian Dewa kembali berangkat ke kampus. Sebelumnya dia merasa kalau dirinya di kampus pasti akan mendapatkan banyak kecaman dari para pihak kampus. Karena gara-gara konsernya itu banyak orang yang bahkan hampir merenggut nyawa. Tapi alhamdulillah untungnya Dewa tidak mendapat kecaman apa-apa. Dia masih tetap disambut oleh teman-temannya di kampus dengan baik. Bahkan dia sampai dikhawatirkan oleh dosen dan juga oleh para teman-temannya di kampus karena mereka khawatir akan kondisi Dewa. Namun Dewa tetap berkata bahwa dia baik-baik saja. Namun tentu dia masih bingung atas apa yang telah terjadi saat itu pas saat konser. Kenapa banyak orang yang kesurupan dan bahkan ada yang hampir merenggut nyawa. Itu yang membuat Dewa menjadi semakin bingung. Namun saat Dewa sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dosennya sudah masuk kelas. Akhirnya Dewa pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk bertanya kepada teman-temannya nanti saat kegiatan sudah selesai. Akhirnya istirahat pun tiba. Dewa langsung mengkontak teman-temannya untuk berkumpul di kantin karena dia ingin membahas sesuatu. Teman-temannya pun langsung menjawab oke, dan mereka pun langsung OTW menuju ke kantin. Akhirnya mereka berempat pun sampai di kantin. Mereka pun mulai membahas sesuatu. Dewa mulai membuka pembicaraan bahwa mereka harus segera menyelesaikan masalah yang saat ini sedang meneror mereka, yaitu masalah kemarin. Dewa mulai bertanya kepada teman-temannya, guys, kira-kira kalian tahu nggak guys, kenapa kemarin banyak orang yang kesurupan pas kita konser di kampus? Ada yang heran nggak kalian? Mendengar pertanyaan dari Dewa tersebut, semuanya langsung terdiam. Semuanya langsung bertatap-tatapan. Lalu Viko pun mulai membuka pembicaraan. Ya, apa yang Dewa tanyakan itu benar. Apakah kalian tidak ada yang merasa janggal? Karena itu benar-benar janggal sekali. Mana mungkin ada kejadian kesurupan saat kita konser kemarin. Itu benar-benar aneh kan? Tidak mungkin. Dan aku curiga Dewa bahwa drummu yang kau gunakan itu, aku tanya sekali lagi, apakah drum yang kau pakai saat konser itu adalah drum yang kau beli di aplikasi belanja online itu? Cepat kasih tahu kami, Dewa. Mendengar pertanyaan dari Viko tersebut, akhirnya Dewa mengaku bahwa drum yang dia gunakan saat konser itu adalah drum yang baru dia beli di aplikasi belanja online. Akhirnya Viko pun mulai kembali membuka pembicaraan. Baiklah, ini semua harus dihentikan. Kita tidak bisa seperti ini terus. Jika seperti ini terus, maka drum itu akan menelan lebih lagi banyak korban. Nanti malam aku dan Rio akan menginap di kosanmu. Dea, kau tetap di kosanmu saja. Aku akan menghubungimu jika nanti akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada aku, Rio, dan Dewa. Semuanya mengerti? Kalau semuanya mengerti, kita akan lakukan nanti malam. Apapun resikonya, ini demi keselamatan kita berempat. Oke, mengerti? Semuanya langsung menjawab mengerti, karena mereka tahu kalau Viko ini memiliki kemampuan indigo yang sangat tinggi. Dan apakah nanti malam akan terjadi teror yang lebih mengerikan lagi dari drum itu?